BPJS Kesehatan Cabang Manado kembali angkat bicara terkait penutupan Rumah Sakit Ibu dan Anak, RSIA, Kasih Ibu Manado. Kepala BPJS Kesehatan Manado, Derge Betsy Roroy AAK melalui Kabak SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Manado, Ferry Toar menjelaskan, penutupan RSIA Kasih Ibu atas keputusan manajemen sendiri. Dijelaskan, RSIA Kasih Ibu sudah tidak menjadi mitra atau tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2025. Kerjasama tidak diperpanjang karena sejumlah persyaratan sebagai Vaskes Mitra BPJS Kesehatan tidak bisa dipenuhi, kata Ferry kepada Tribun Manado, Co.id, Sabtu 24 Januari 2026. Katanya, jauh sebelum kerjasama tidak diperpanjang, RSIA Kasih Ibu tidak memenuhi persyaratan sejak 2 tahun sebelumnya. Persyaratan layanan, sarana sudah sejak 2023 tidak dipenuhi. Itu berdasarkan asesmen dan kredensial SARI kami, ujarnya lagi. Terkait itu, seperti diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan Manado meluruskan narasi yang berkembang bahwa penutupan karena BPJS Kesehatan. Sejatinya, RSIA Kasih Ibu sudah tidak memperpanjang kerjasama dengan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2025, kata Ferry kepada Tribun Manado, Co.id, Jumat, 23 Januari 2026. Selain itu, BPJS Kesehatan dalam operasional layanannya tidak boleh menahan klaim pembayaran yang diajukan rumah sakit. Itu sudah ada peraturannya dan jika terlambat, ada denda, ujarnya. Terkait itu, Kabak Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, Mutia Hasan menjelaskan, RSIA Kasih Ibu tidak memperpanjang kerjasama sejak 1 Januari 2025 karena tidak memenuhi sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat itu, diantaranya harus memiliki sarana ruangan ICU, Intensive Care Unit. Sejauh ini, RSIA Kasih Ibu sebagai RS dengan kekhususan ibu dan anak belum memiliki ICU. Sesuai aturan, ICU harus minimal 6% dari total tempat tidur yang tersedia, kata Mutia. Selama ini, ketika keadaan darurat dan pasien butuh layanan ICU, RSIA Kasih Ibu harus merujuk ke rumah sakit lain. Kemudian, seluruh dokter yang ada di RSIA ini statusnya paruh waktu, part-time. Kondisi ini selalu dikeluhkan pasien dan keluarga pasien. Ada yang sudah datang tapi dokter belum ada dan belum dilayani, ujarnya. Selain itu, BPJS Kesehatan menerima sejumlah keluhan dari peserta JKN KIS terkait adanya biaya yang ditagihkan rumah sakit. Padahal, pasien merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Lebih jauh dijelaskan, sebelumnya BPJS Kesehatan secara rutin melakukan saat kami lakukan kredensial, pemeriksaan syarat-syarat sarana dan layanan rumah sakit di RSIA Kasih Ibu. Sebelum kredensialing dalam bentuk kunjungan langsung, BPJS Kesehatan memberikan formulir self-assessment kepada rumah sakit untuk mengisi sendiri sesuai kondisi yang ada. Pada saat tinjau langsung, sejumlah syarat belum terpenuhi. Sehingga, kerjasama tidak diperpanjang, kata Mutia lagi. BPJS Kesehatan menyatakan, sejauh ini, ada 33 rumah sakit yang bekerja sama sebagai mitra Vaskes JKN. Puluhan rumah sakit ini tersebar di Kota Manado, Bitung, Minut, Kep, Sitaro, Kep, Sangihe dan Kep, Talawut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.